Assalamualaikum Ustadz, untuk salat yang tidak dikerjakan saat masih anak-anak dan remaja, apakah harus diqadha salatnya? Apabila salat tersebut ditinggalkan sebelum dia baligh, maka sepakat ulama tidak wajib diqadha karena dia belum baligh. Jika ini maksud dengan remaja atau anak-anak di sini belum baligh. Adapun jika yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat yang dia tinggalkan setelah dia berumur baligh. Setelah berumur balik dia tinggalkan dengan tanpa udzur syar'i, yaitu bukan karena lupa, bukan karena tertidur, maka khilaf di antara ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Maka kata para ulama, sebagian para ulama menyebutkan kaidah. Apabila dia meninggalkannya bertahun-tahun. Sebagian ulama menyebutkan kaidahnya dia mengqadhanya dengan cara yang tidak menjerumuskan dia kepada mara bahaya terhadap kesehatan dan hartanya karena melakukan qadha tersebut. Artinya selalu kebanyakan waktunya dia gunakan untuk mengqadha salat yang ia tinggalkan, sehingga kesehatannya terganggu, hartanya terbengkalai, keluarganya terbengkalai, dan hal-hal penting lainnya dari perkara-perkara yang prinsipil dalam Islam juga terbengkalai. Ya, ini kaidahnya. Para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini berdalil dengan sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, "Man nama 'anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa mengerjakan suatu salat, maka hendaknya dia melakukannya tatkala ia bangun atau ia ingat. Sisi pendalilannya, kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, apabila salat yang ditinggalkan karena lupa atau tertidur harus diqadha atau dilakukan di saat bangun atau ingat, apalagi salat yang ditinggalkan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i tanpa udzur syar'i, maka lebih wajib lagi diqadha. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa salat yang ditinggalkan tanpa udzur syar'i sebelum seorang taubat, sebelum hijrah, itu tidak diqadha lagi setelah ia bertobat dengan beberapa alasan. Yang pertama, bagaimana dia mengqadha salat tersebut di luar waktu yang tidak dibenarkan oleh syar'i dan melakukan suatu ibadah di luar waktunya, ya, tanpa pembenaran syar'i, ini tidak sesuai dengan tuntunan agama. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwarat." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, ya, diantaranya dari sisi waktunya, maka tidak akan diterima amalannya tersebut. Sebagai contoh kata Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, apabila seorang meninggalkan haji dengan sengaja tanpa udzur syar'i, di bulan haji, kata Imam Ibnu Hazm, apakah dia bisa mengqadhanya di bulan lain selain bulan haji? Ya. Demikian pula salat, sama-sama ibadah. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa meninggalkan salat adalah dosa yang sangat besar. Menyatakan bolehnya qadha, setelah meninggalkannya tanpa udzur syar'i, ini akan membuat manusia bermudah-mudahan meninggalkan salat. Ya. Alasan yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahwa apabila salat tersebut wajib diqadha, maka apa maknanya? Taubat dia taubat dia akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala apabila ia bertaubat. Bukankah Nabi SAW bersabda, "At-taubatu tahdimu ma qablaha kama anna al-Islam yahdimu ma qablah." Taubat itu akan, ya, menghancurkan seluruh dosa sebelumnya, sebagaimana Islam akan menghapuskan dosa sebelumnya. Nah, para ulama yang berpendapat dengan ini juga berdalil dengan dalil bahwa ketika orang-orang kafir masuk Islam, ya, mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang mereka tinggalkan sebelum masuk Islam. Jika ada yang berkata
itu orang kafir, ini muslim. Maka para ulama menyatakan bahwa orang kafir, ya, dan ini juga masalah khilaf, sekalipun dia belum masuk Islam, dia telah ditujukan kepadanya perintah-perintah dan larangan-larangan agama Islam. Sekalipun jika ia melakukannya tidak diterima darinya sampai dia masuk ke dalam Islam. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Mudaththir. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ketika penduduk syurga bertanya kepada penghuni neraka, apa yang membuat kalian tersungkur ke dalam neraka Allah? Mereka menjawab, kami tidak salat. Padahal mereka orang-orang kafir, bukan muslim. Buktinya setelah itu Allah sebutkan mereka menyatakan wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Menunjukkan bahwa khitabus syara' berupa perintah dan larangan itu ditujukan kepada orang-orang kafir dan mereka diiqab tidak melakukan ahkam agama walaupun mereka masih kafir, dan apabila mereka melakukannya tetap tidak sah sampai mereka masuk ke dalam Islam. Alasan berikutnya bahwa apabila hal tersebut diperintahkan, maka ini akan membuat sesuatu yang amat berat bagi seorang muslim apabila dia bertahun-tahun tidak salat. Bisa-bisa dia tidak punya waktu yang cukup untuk mengqadanya. Dan merupakan kaidah umum di dalam agama kita. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Alasan yang ketiga bahwa mengkiaskan salat yang ditinggalkan dengan sengaja dengan salat yang ditinggalkan karena lupa dan tidur, ini tidak bisa dikiaskan, kata para ulama yang berpendapat dengan dua pendapat yang kedua ini, karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena sebab yang berbeda, ilah yang berbeda. Di sini Nabi perintahkan untuk ia melakukannya karena ilah tidur dan lupa. Sementara orang yang meninggalkannya dengan sengaja itu bukan karena lupa dan bukan karena tertidur. Juga orang yang tertidur dan lupa itu sifat anak Adam. Tidak ada satupun manusia yang terluput darinya. Berbeda dengan kesengajaan. Itu karena hawa nafsu. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya sendiri lebih condong kepada pendapat yang kedua ini karena beberapa alasan di atas, dan Al-Imam Ibnu Hazm juga menyebutkan ini juga pendapat yang datang dari beberapa sahabat Nabi dan para tabi'in, ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.